Melihat setiap kehidupan dan perjalanan hidup sebagai bagian dari perjalanan bersama Allah dan pembentukan dan proses untuk sampai menjadi manusia dewasa dalam iman. Dan dalam banyak hal kita harus menguji diri. Kita ada pada level mana dalam relasi kita di hadapan Tuhan. Bisakah kita melihat ada berkat yang besar di dalam kesulitan demi kesulitan yang kita alami? Ini yang coba kita dalami. Ayat itu mengatakan, sampailah Yakub ke Luz. Tema perikop yang diberikan oleh LAI, Yakub kedua kalinya di Betel. Itu artinya, Betel ini adalah kali kedua didatangi oleh Yakub. Ayat itu mengatakan kepada kita, sebelumnya itu adalah Luz, tanah yang biasa di Kanaan. Tetapi kemudian itu diubah oleh Tuhan. Karena perjumpaan dengan Yakub, Tuhan berjumpa dengan Yakub menjadi Betel, baitnya Allah. Ini punya sejarah yang istimewa bagi Yakub. Saya beritahu kepada saudara dua hal berkaitan itu. Yang pertama, Betel adalah tempat perjumpaan Allah dengan Yakub. Pertama-tama dan pertama kali Tuhan datang berjumpa dengan Yakub di Betel, bait Allah, yang kemudian dia namakan bait Allah. Karena dia pikir, oh ini ada Tuhan hadir di sini, maka bait Allah, rumahnya Allah, kediamannya Allah. Itu memberikan kesan yang mendalam dalam perjalanan kehidupan daripada Yakub. Dia tidak mungkin pernah melupakan tempat itu, karena tempat itu penuh kenangan. Tempat itu memberikan arah kehidupan yang baru kepada Yakub. Sebelumnya dia lari daripada kakaknya. Kakaknya ingin membunuh dia, lalu atas inisiasi daripada orang tuanya dia pergi kepada Laban. Saya sudah sampaikan minggu lalu, jaraknya 1000 kilometer. Saudara bayangkan, dari sini sampai Singaraja jalan, itu belum seperempat jalan daripada Yakub. Saya pastikan di antara kita yang di dalam sini, tidak ada yang pernah jalan dari Tabanan sini sampai Gilimanuk. Begitu jauh. Tapi Yakub berkali-kali jarak yang dia harus lalui untuk sampai kepada Laban. Sekali lagi, dalam kesunyian, kesendirian, dalam kegundahan, ketidakpastian masa depan, Tuhan berjumpa dengannya di Luz awalnya, kemudian diganti namanya jadi Betel. Bukankah itu adalah tempat yang bersejarah, yang memberikan kesan mendalam? Tak mungkin dia lupa. Saya pikir perjumpaan kita pertama kali dengan Tuhan, saya bicara pertobatan yang pertama-tama, tak mungkin kita pernah lupa titik itu. Dari mana Tuhan panggil kita, tak mungkin kita lupa. Sampai tua pun, kita pasti akan ingat kenangan itu. Itu yang terjadi pada Yakub. Betel adalah tempat perjumpaan dengan Allah. Tetapi saudara, selain itu yang kedua, Betel adalah tempat pemulihan yang Tuhan pakai untuk Yakub. Ayat yang kita baca secara eksplisit menyatakan kepada kita bahwa Yakub tidak tinggal di Betel. Dia sudah datang dari Laban, menempuh jalan berkilo-kilometer. Sampailah dia ke Kanaan, tapi dia tidak pergi ke Betel. Dia ada di Sikem, kurang lebih 30 meter saja jaraknya daripada Betel. Tapi dia belum pergi ke situ. Perhatikan, dia punya kenangan manis dengan Betel, tapi dia tidak sampai ke Betel untuk kedua kalinya. Poin apa yang kita bisa dapatkan? Banyak kali orang Kristen mengingat akan kebaikan Tuhan, menceritakan kebaikan Tuhan dalam hidupnya, tapi dia tidak sampai pada hati Allah. Dan hati Allah dengan hatinya ada jarak. Itu jadi persoalan. Mengetahui betapa besarnya kasih Allah, tetapi tidak sampai pada level ketaatan kepada Tuhan. Itu yang terjadi pada Yakub. Maka dalam kondisi seperti ini, Tuhan datang kepada Yakub. Siap-siaplah, pergilah ke Betel, tidak jauh kok. Kamu sudah menempuh, kalau saya menjelaskan lebih lagi, kamu sudah jauh, perjalananmu tidak mudah dari rumah mertuamu. Udah sampai loh, tinggal beberapa puluh kilometer saja. Tapi mengapa engkau tak datang ke Betel? Mengapa engkau melupakan perjumpaan yang awal dalam tanda petik tidak taat? Ini Yakub. Dia tahu akan kebaikan Tuhan. Dia masih ingat janji Tuhan. Tapi tidak sampai pada level ketaatan. Ingat, tetapi tidak datang ke Betel. Ingat akan segala kebaikan Tuhan, ingat. Tapi respon nyatanya apa? Yang Tuhan ingatkan, yang Tuhan inginkan. Bukan hanya sekedar kita ingat, sekedar tahu. Tapi bagaimana pengetahuan itu teraplikasi nyata dalam kehidupan. Engkau taat. Ketika Tuhan bilang, anak-anak, hormatilah ayah dan ibumu.
Mungkin orang muda tahu, tapi bagaimana pelaksanaannya? Jangan mengucapkan saksi dusta. Tapi bagaimana pelaksanaannya? Jangan mengingini apa yang bukan milikmu. Tapi lihat punya orang, waduh, coba saya yang punya itu ya. Oh, kenapa dia yang dapat, saya tidak dapat? Dan seterusnya. Yang Tuhan inginkan bukan hanya sekedar pengetahuan. Banyak orang yang pintar, banyak orang yang mengetahui, tapi sedikit yang taat. Nah, waktu Tuhan datang, Tuhan Yesus katakan, sendiri Tuhan yang katakan, di manakah iman di bumi? Kristen di muka bumi ada 1,6 M besar. Tapi berapa yang sungguh-sungguh taat? Kalau di KTP, kalau sekedar kata banyak. Tapi bagaimana tingkat ketaatan? Kita diajar supaya tidak seperti Yakub yang tahu ada Betel, tapi dia tetap mau tinggal di Sikem. Karena dia tinggal di Sikem, maka ada kasus besar yang terjadi di situ. Dan kasus ini membahayakan bukan hanya Yakub, tapi seisi rumahnya. Itu sebab tadi di ayat yang kelima dikatakan, sesudah itu berangkatlah mereka dan kedahsyatan yang dari Allah meliputi kota-kota sekeliling mereka, sehingga anak-anak Yakub tidak dikejar. Mereka tinggal di Sikem. Di Sikem itu ada masalah besar. Masalahnya adalah Simeon dan Lewi membunuh semua laki-laki Sikem yang tinggal di Sikem. Mereka pendatang, tapi jadi pembunuh di tempat pendatang. Maka jadilah kasus. Memang kasus itu ada pemicunya. Pemicunya adalah Sikem yang adalah tempat itu, penguasa di situ memperkosa adik mereka namanya Dina. Mereka tidak terima, kamu mencemari nama keluarga kami. Atas peristiwa itu menjadi pemicu pembunuhan. Tapi setelah pembunuhan, saudara Yakub dikatakan dalam ayat, takut jangan sampai nanti ada pembalasan. Tapi di waktu yang tepat Tuhan datang sekali lagi kepada Yakub. Ayat 1 mengatakan, siap-siap pergilah ke Betel. Di tengah ketakutan dan kekhawatiran, Tuhan datang lagi kepada Yakub. Tuhan tidak menyerah dengan Yakub. Dan itu ayat juga berkaitan dengan pujian yang kita naikkan tadi. Dan kita memperhatikan, di dalam peristiwa itu selalu ada sesuatu yang perlu dipelajari. Dan sisi berkat Tuhan selalu terselip di dalamnya. Ini yang terjadi pada Yakub dan saya harap kita demikian. Sekarang kita lihat bagian yang kedua dari ayat itu dikatakan. Ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia. Yang pertama, Yakub dari seorang pelarian kembali ke tanah perjanjian. Dia jauh sekali. Tapi sekarang Tuhan bawa dia kembali. Pimpin bawa kembali ke tanah perjanjian. Yang dijanjikan pertama kepada Abraham, kedua kepada Ishak papanya, dan yang ketiga kepada Yakub. Tuhan bawa kembali. Lalu yang kedua, dari seorang pelarian lalu kembali kepada Esau, bertemu dengan Esau, dan juga kemudian pada akhirnya bertemu dengan Ishak papanya. Saudara perhatikan. Sebelumnya dia menjadi seorang pelarian karena takut dibunuh. Sekarang dia datang kembali, berjumpa dengan Esau. Esau bisa menerimanya dengan lapang dada. Dan penuh kebahagiaan dan sukacita mereka berpelukan, menangis, dan merayakan akan perjumpaan itu. Seorang yang takut kemudian datang berjumpa menyelesaikan masalahnya. Tuhan pimpin di dalam kasus yang dialami oleh Yakub. Tuhan tidak tinggalkan dia berjalan sendiri. Kalau seandainya Tuhan tinggalkan, mungkin saja Yakub tinggal lama. Tapi Tuhan pimpin. Bahkan bukan hanya ketemu Esau, bahkan ketemu orang tuanya. Sesuatu yang spesial. Sudah berpisah begitu lama, jumpa kembali. Lalu yang ketiga, ini yang juga tak kalah penting. Dia dari nol kembali dengan kelimpahan. Saya ulang, dia dari nol, tak ada apa-apa yang dia punya saat dia pergi meninggalkan Kanaan. Sekarang dia pulang dengan kelimpahan. Saya spill apa saja yang dia punya. Dia punya istri, dia punya anak-anak, dia punya harta benda dan kekayaan. Bahkan dia punya budak-budak. Zaman itu masih ada budak. Dia mempunyai segerombolan besar orang yang bersama-sama dengan dia saat pulang. Coba perhatikan. Waktu dia pergi, dia cuma seorang diri. Tak ada apa yang dia bawa. Tak bawa emas. Hanya pakaian di badan modalnya. Dan satu yang penting, janji Tuhan padanya. Itu aja yang dia punya. Dia pergi dengan tangan kosong. Tak ada apa yang dia punya. Dia tinggalkan kampung halaman. Dia tinggalkan tanah perjanjiannya. Kemudian sekarang, dia pulang dalam pimpinan Tuhan. Kembali ke tempat awalnya. Dengan kelimpahan. Coba perhatikan. Tapi ketika ada kelimpahan begitu,
Dia ingat Betel, tapi tidak sampai pada ketaatan. Padahal sebelumnya dia berjanji, Tuhan, kalau engkau memimpin saya dalam perjalanan ini, engkau akan menjadi Allahku, dan aku akan datang mempersembahkan kepadamu di tempat ini. Tapi sudah sampai di situ dia lupa. Tuhan lagi yang harus ingatkan. Dalam konteks ini yang saya tekankan tentang ketaatan, bukan lupa di amnesia. Tak mungkin dia lupakan itu. Tak akan lupakan. Yang dia lupakan bagaimana perjalanan kehidupannya dipimpin dan diberkati oleh Tuhan. Itu yang dia abaikan. Dia pikir, ya hidup ini sudah menjadi suam-suam kuku. Tapi saudara, Tuhan ingatkan, datang kembali kepadanya. Dan kemudian dia tidak melawan tentunya. Dia datang. Kali kedua dia ada di Betel. Itu sesuatu yang penting. Karena perjalanan spiritualnya terjadi di situ. Tapi saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Mungkin ketika saya mengatakan begitu, itu dari sisi lain. Sekarang saya menyampaikan dari sisi lain. Berkaitan dengan tema, saya katakan tadi. Berkat di balik kesulitan. Coba pikir. Berapa lama Yakub meninggalkan papa mamanya. Dan menjauh daripada kakaknya. Dan meninggalkan tanah perjanjian yang dijanjikan untuknya. Berapa lama? Saya beritahu saudara, 20 tahun lamanya. Lebih. Karena dia harus menempuh perjalanan yang cukup jauh. Tapi yang pasti lebih dari 20 tahun. Standarnya 20 tahun. 20 tahun itu angkanya dari mana? Pertama, itu angka yang diberi oleh Yakub sendiri dalam ucapannya. Dia menyampaikan 20 tahun, dia mengatakan demikian. Nah, sekarang saya sampaikan, 20 tahun itu apa saja yang dia lakukan? Yang pertama, 7 tahun pertama setelah dia sampai kepada Laban, dia harus bekerja keras banting tulang untuk mendapatkan istri yang dikasihinya, yang dicintainya, yaitu Rahel. Tapi kemudian dia dicurangi oleh papa mantunya, oleh mertuanya. Bukan Rahel yang dikasih, Lea kakaknya yang tidak dia cinta, yang dikasih pertama kali. Saudara, betapa sakitnya kita dicurangi dan dikhianati. Tapi Yakub melewatinya. Itu 7 tahun. Kemudian dia harus bekerja 7 tahun lagi untuk mendapatkan Rahel menjadi miliknya. Dia bekerja, dia enteng saja. Karena dipenuhi dengan cinta dan sukacita untuk melakukan tugasnya. Walaupun kerjanya berat, tapi dia melakukan dengan segenap hati. Atas dasar cinta dan tanggung jawab. Itu penting. Dalam kehidupan ini penting ada cinta dan tanggung jawab. Dalam menjalani apapun yang kita punya. 2 hal itu harus penting. Harus ada. Karena dengan cinta membuat kita melakukan dengan segenap hati. Waktu saudara mencintai Tuhan, makin dalam mencintai Tuhan, makin dalam melakukan kehendaknya dengan segenap hati. Itulah sebabnya sabda Tuhan katakan, apapun yang kamu lakukan, lakukan dengan segenap hati, seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Kecintaan kita kepada Tuhanlah yang membuahkan hasil kemurnian daripada tindakan-tindakan kita. Itu yang terjadi pada Yakub. 14 tahun berlalu, tapi sekarang dia tidak punya apa. Hanya punya istri saja dan anak-anak. Tapi tidak punya kekayaan, karena kekayaan itu diserap ambil semua oleh Laban. Kemudian Laban katakan, dan juga Yakub demikian, bekerja 6 tahun untuk dapatkan harta benda, untuk dapatkan tanah. Lalu dia bekerja. Tapi itu pun dia dicurangi. Saudara pikirkan, 20 tahun. Waktu yang tidak mudah kalau dijalani dengan penuh tantangan dan kesulitan. Tapi dilewati oleh Yakub begitu rupa. Sekarang, dari yang tidak punya, sudah mempunyai segalanya. Apalagi yang kurang bagi Yakub. Semua sudah ada padanya. Semua sudah punya. Tapi dalam segala kepunyaan itulah, mulai suam-suam kuku. Dia pergi tapi tidak nyampe. Padahal 30 kilometer lagi untuk sampai di Betel. Ingat akan perkataan dia di pasal sebelumnya, pasal-pasal sebelumnya. Dia mengatakan bahwa dia akan menjadikan Allah sebagai Allahnya. Dan dia tidak akan lupa akan Betel. Dia akan kembali ke tempat itu. Tapi dia harus diingatkan oleh Tuhan. Kendati demikian, ada berkat yang Tuhan beri di balik kesulitan-kesulitan. Memang dia punya up and down dalam perjalanan imannya untuk menuju pada kedewasaan. Tuhan mengerti dengan Yakub. Tuhan tidak menyerah dengan Yakub. Tuhan datang lagi kepadanya. Itulah baiknya Tuhan kita. Dan itulah yang Tuhan beri kepada Yakub. 20 tahun pembentukan dan proses yang harus dilewati. Yakub pernah melewati masa-masa dia mau dibunuh. Dia pernah melewati bahaya demi bahaya.
dia ditipu, dicurangi, dikurang ajari oleh yang lain. Dia mengalami begitu banyak, bahkan gejolak bukan hanya personal, dalam keluarga pun dia alami itu. Masalah demi masalah, kesulitan demi kesulitan. Bahkan secara personal dia merasa tersendiri, merasa asing, merasa tak punya siapapun. Dia pernah ada di titik terbawah dari kehidupannya. Dia pernah ada di titik itu. Tapi Tuhan memperhatikan Yakub. Tuhan tidak pernah meninggalkan Yakub. Dan disitulah kita belajar, ternyata di balik kesulitan ada banyak berkat yang dia dapatkan. Dia belajar banyak hal di dalamnya. Dan disinilah kita melihat ada pembentukan demi pembentukan. Dan ada kedewasaan dan pendewasaan iman. Memang itu progresitas. Tidak langsung shift to the moon. Langsung paling puncak menjadi sempurna. Tidak juga. Ada proses yang dia harus lewati. Dan dalam perjalanannya mungkin dia jatuh bangun. Tapi kalau dibandingkan dengan 20 tahun yang lalu, dengan yang sekarang, Yakub yang 20 tahun kemarin sama Yakub yang sekarang, itu levelnya beda. Yakub yang 20 tahun lalu ada di bawah, sekarang dia ada di atas. Memang tidak mencapai kesempurnaan, tapi dia ada di atas daripada titik 20 tahun lalu. Itu pembelajaran iman yang dialami oleh Yakub. Dan dia tidak pernah melupakan itu. Dengan berbagai lika-liku yang sudah dilewati, dia tahu Tuhan itu baik. Rahasia daripada semua perjalanan Yakub sampai pada kesuksesannya, penyertaan Tuhan dan berkat yang Tuhan beri kepadanya. Itu saja. Memang ada pergumulan demi pergumulan, tapi semua dilewati. Dan kita bersyukur, Yakub sampai matinya tetap taat setia kepada Tuhan. Tentu dalam perjalanan dinamika iman, itu biasa. Tapi saudara, di mana ada kemuliaan tanpa kesulitan? Di mana ada kemuliaan tanpa pengorbanan? Inilah yang firman Tuhan ajarkan kepada kita, bahwa kemuliaan didahului oleh kesulitan, oleh pengorbanan yang besar. Saudara dan saya percaya kepada Yesus, Tuhan kita. Oleh karena Tuhan mati di kayu salib, mati untuk kita. Coba perhatikan, lahir, kalau kehidupannya berjalan seperti biasa aja, lalu mati seperti manusia biasa juga, mungkinkah kita percaya kepada Tuhan? Mungkinkah kita akan menyerahkan hidup kita kepadanya? Mungkinkah ada dimensi yang paling dalam dari relasi kita bersamanya, cinta yang mendalam kepadanya, kalau Tuhan tidak berkorban untuk kita? Tapi Tuhan telah menyatakan di atas kayu salib, dia mati di kayu salib. Dia tidak hanya sekedar lahir, bahkan sebenarnya Allah jadi manusia aja itu sudah hina. Raja kemudian jadi manusia jelata, rakyat jelata, itu sudah turun betul derajatnya. Ini Allah, pencipta segala sesuatu, pencipta kita, kemudian mengambil rupa jadi manusia. Bahkan waktu Tuhan lahir, dia tidak lahir di istana. Dia lahir di tempat yang dianggap oleh manusia tempat yang paling hina, di kandang hewan. Tuhan datang di tempat itu. Sudah perhatikan, waktu datangnya aja sudah begitu. Matinya pun di tempat yang paling terkutuk di antara semua yang paling dikutuk manusia. Mati di kayu salib. Tadi itu firman Tuhan katakan, terkutuklah mereka yang digantung di kayu salib. Karena yang digantung di kayu salib tidak pernah ada orang baik. Yang selalu digantung di situ adalah penjahat, pengkhianat, orang-orang dengan kejahatan kakap yang ada digantung di sana. Tapi sekarang yang digantung adalah Tuhan Yesus. Apa kejahatannya? Tak ada. Kebaikan ditebas, tapi kemudian harus mati di kayu salib. Tapi semua ini karena Tuhan telah berjanji untuk menyelamatkan. Dan jalan penyelamatan itu tak ada lain. Harus ada pengorbanan. Dan sebelum Tuhan Yesus datang itu sudah dinyatakan di dalam PL. Mengapa ada pengorbanan demi pengorbanan yang dipersembahkan kepada Tuhan? Mungkinkah persembahan anak lembu, anak domba, dan persembahan-persembahan lain di dalam perjanjian lama menyucikan kita daripada dosa? Tak akan. Tapi itu adalah gambaran dan bayangan daripada Dia yang akan kemudian datang dan dipersembahkan di kayu salib. Itu tujuannya. Sebab dalam firman Tuhan dikatakan Kristus adalah penggenapan hukum Taurat yang menggenapi semua tuntutan demi keselamatan kita. Dan kemudian kita semua beroleh keselamatan di dalamnya. Setelah kita selamat, apa yang harus kita lakukan? Poin sekali lagi. Di balik kematian Kristus, sebelum kematian, penderitaan yang begitu rupa dialami. Di balik itu, ada berkat keselamatan yang dilimpahkan kepada saudara dan saya. Dan kita syukuri itu. Tanpa itu,
Di mana kita sekarang? Tanpa pengorbanan Tuhan, kita tercerai-berai. Tak mungkin ada di tempat ini sekarang. Tak mungkin kita mendengarkan sabda Tuhan. Tak akan. Tapi oleh karena pengorbanan Tuhan, kita syukuri Tuhan telah menyatakan itu kepada kita. Tapi poin daripada semua ini, ingatlah, selalu ada berkat di balik kesulitan-kesulitan. Dan untuk mencapai kemuliaan, harus ada harga, ada pengorbanan. Saudara mau dimuliakan di dalam surga kelak. Tapi bayarlah harga di dunia ini. Berkorbanlah. Harus ada pengorbanan. Mengikut Tuhan tidak gampang. Itu Tuhan Yesus sendiri katakan. Mengikut aku, engkau harus menyangkal dirimu. Memikul salib. Mengikuti aku setiap hari. Bukan hanya hari Minggu. Setiap hari. Saudara, itu berat. Karena itu bertentangan dengan keakuan, dengan ego kemanusiaan kita. Itulah sebabnya di dalam pemahaman yang mendalam, ketika orang Kristen betul-betul bertobat, maka Tuhan katakan, selamat datang dalam peperangan rohani. Selamat datang. Karena engkau setiap hari harus melawan kedagingan. Tidak mudah. Kita tidak melawan musuh-musuh yang pegang pedang, yang kasat mata. Kita melawan sesuatu yang tidak kelihatan. Dan yang paling besar, musuh yang paling besar, aku sendiri, saudara sendiri. Itu musuh kita. Menaklukkan ego di bawah kemuliaan Tuhan. Tak mudah. Tapi Roh Kudus diberi kepada kita sebagai anugerah dan karunia dan kasih karunia Allah untuk memimpin, menguatkan kita melewatinya. Ingatlah identitas kita. Kita anak-anak Allah. Dan sekali lagi, selalu ada berkat di balik